Shalom JKI Kana Family. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Oke, sehat semua ya? Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Sama-sama kita kembali hadir dalam ibadah Minggu Raya JKI Kana Family. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025. Selamat datang dalam ibadah JKI Kana Family. Kiranya ibadah ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan atas hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan ketika kami bisa bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang tuntun setiap jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini penuh dengan sukacita, ibadah ini membawa kekuatan yang baru. Ibadah ini bahkan ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, ada firman yang memerdekakan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Engkau bertahta atas ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh saksi salam kanan kirinya dulu, tos dulu. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, mari menari musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, masuk gerbangnya dan bersyukur saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya,
Sebab Tuhan baik, amin. Siapa yang boleh setuju kalau Tuhan baik? Yang setuju Tuhan selalu baik. Yang setuju Tuhan teramat baik. Puji nama Tuhan, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Sebab Allah itu baik saudara, dan dia sumber kekuatan setiap kita. Sama-sama kita naikkan pujian. Allah sumber kuatku. Kekuatanku, namun apa saudara? Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya kau. Kami gak mau ngandalin kekuatan kami Tuhan. Yes, kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, amin, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, hey, Allah sumber
Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebab Allah sumber kekuatan kita, amin. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab kita menaruh pengharapan dan kekuatan kita kepada Tuhan, amin. Kita kalau mengandalkan manusia kecewa Bapak Ibu, kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari siapkan hatimu untuk masuk lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Seumur hidup
mengorbankan nyawamu, yang mau curahkan darahmu untuk hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan, sebab kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan tanpa Engkau di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan pribadi yang dapat kami andalkan. Karena kami tahu Tuhan hanya padamu kasih yang sejati itu Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana kami berseru? Kami saat badai datang, saat badai datang yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlu Engkau. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban. Saya mengundang hambanya Bapak Giri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan
Tuhan, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Benar Bapa, tiada tempat, tiada ruang buat kami yang terindah, yang ternyaman selain ada di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami bersyukur, kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu yang kami jalani, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami, sehingga kami ada sampai di hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata untuk setiap kami, Tuhan yang berbicara kepada kami, karena firman-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami, menguatkan kami, dan memberikan kami pengajaran-pengajaran yang baru, yang benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan hamba serahkan hamba-Mu ini, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan hamba kekuatan, Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu ini yang terbatas, sehingga apa yang aku sampaikan di tempat ini semuanya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, hanyalah perkataan Tuhan saja yang boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala. Dan saya kesempatan lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan baik ya. Udah minggu ketiga, puasa aman? Oh. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ya. Buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 41. Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai dengan 45. Abang Ridwan minta tolong membukakannya. Yang sudah dapat katakan, saya diberkati Tuhan. Amin. Saya minta tolong nanti Bapak Ibu baca di ayat yang genap, ayat yang 38, saya mendahulunya dulu. Di ayat yang ke-37, dengan judul perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38, Bapak Ibu. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Diberkatilah orang yang mendengarkan, merenungkan, serta mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara tentang yang bernama Yusuf. Ada yang tahu siapa Yusuf? Tukang somai? Oh bukan Pak. Siapa nih? Ucup.
Pak Yusuf seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya, orang yang gak dianggap itu. Bahkan dia sempat dipenjara. Bahasa yang salah ini. Yusuf pernah dipenjara dan pada akhirnya di ayat yang kita baca Bapak Ibu, seorang raja nomor 1 yang bernama Firaun mengangkat dia menjadi tangan kanannya, menjadi orang kepercayaannya, menjadi pribadi. Tadi yang di ayat 38, coba Bang Diton buka. Ayat 38. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sebuah pengaguman dari Firaun, seorang raja yang keras hatinya, seorang yang bisa dikatakan tegar tengkuk juga ya, keras dengan pemerintahannya. Namun di ayat yang kita baca ini Firaun benar-benar, wah nggak ada lagi nih orang kayak lo nih. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa ini sampai Firaun berkata seperti ini? Bisa bantu saya? Hah? Yusuf baik. Ada latar belakangnya Bapak Ibu. Yusuf ini sebagai ahli mimpi, dia bisa menafsirkan mimpi orang ketika dia di penjara. Suatu hari Firaun mimpi, ada 7 kebo dari sungai Nil, 7 lembu, dan 7 dikatakan apa nih? Di ayat yang 7 bulir gandum. Ada 7 lembu, 7-nya itu gemuk, badannya bagus, tapi 7 lagi kurus, kering. Dan ada juga dia mimpi yang kedua Firaun, dia bermimpi tentang ada sebulir gandum, 7 bulir gandum. 7 bulir ya Bu ya? 7 bulir gandum. Hah? Ulang kaki. 7 bulir gandum, ada 7 ini ada yang bagus, ada yang tidak baik. Yusuf menerjemahkan mimpi dari Firaun bahwa ada 7 tahun kelaparan di dalam kota di negara Mesir pada saat itu. Pak Bu, dari seorang Firaun dan bersama dengan Yusuf, kita belajar Bapak Ibu, gimana Firaun yang berhati keras akhirnya luluh, yang akhirnya mempercayakan Yusuf semua kekuasaan Firaun pada saat itu. Tadi yang kita baca di ayat ke-37 sampai dengan 45 itu, Firaun memberikan penghormatan kepada Yusuf. Firaun memberikan cincinnya sebagai pengesahan dan penugasan kepada Yusuf. Firaun memberikan Yusuf pakaian halus sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai anggota kerajaan. Dibuka jubah yang selama ini dia di penjara, dibuka diganti pada saat itu. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta kedua di samping keretanya. Enggak sembarangan waktu itu Bapak Ibu, orang yang naik kereta kerajaan bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang bawahan, tetapi orang tangan kanan kepercayaan raja lah yang ada di kereta tersebut. Lalu dikatakan Yusuf diberikan nama karena sebagai kewibawaannya yaitu Zafnat Paneah. Kalau artinya pengungkap rahasia. Dahsyat Yusuf ya. Dari orang yang gak terpilih, dari orang yang gak terpandang, Yusuf dapat
diberikan julukan sebagai pengungkap rahasia. Dan akhirnya Firaun menikahkan Yusuf dengan seorang putri raja. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menjadikan dirinya seorang yang terpandang dikagumi seseorang raja karena ia menjalani hidup dan dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan satu hal Bapak Ibu yang menjadi pribadi dan menjadi karakter Yusuf, ada yang tahu Bapak Ibu? Kita sudah melayani Tuhan setiap minggu. Kita sudah beribadah kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Cuman satu Bapak Ibu, ada satu kunci yang harus benar-benar kita lakukan, yang harus menjadi gaya hidup seorang kekristenan, yaitu ketekunan Bapak Ibu. So, ketika kita melayani Tuhan setiap waktu, beribadah, berdoa, baca firman setiap waktu, tapi kalau itu cuman hanya dikatakan rutinitas, wow. Di dalam Alkitab ada yang menemukan kata rutinitas. Padahal setiap hari kita kerja, bangun pagi, jam 5 pagi, pulang sore. Tuhan berkatilah aku dalam rutinitas. Masih ada yang doa gitu enggak? Itu bahaya juga tuh. Soalnya di dalam kekristenan Bapak Ibu, enggak mengenal kata rutinitas. Yang mengenal, yang harus dilakukan sebagai hidup kekristenan, yaitu ketekunan, Bapak Ibu. Amin. Ya, harus hidup tekun Bapak Ibu di dalam menjalani bersama dengan Tuhan. Kalau kita bedah katanya, ketekunan dari kata Yunani yaitu hepomone. Artinya keteguhan, kestabilan, ketahanan. Sedangkan rutinitas, semua hal yang dilakukan berulang-ulang sehingga membuat jenuh. Bosen Pak, Bu, kerja tiap pagi, berangkat, pulang sore, terus seminggu. Terus habis itu Sabtunya kita pelayanan lagi, minggunya berulang-ulang kali waktu kita isi dengan rutinitas. Yang ada Bapak Ibu, kita ketemu dengan kata bosan, ketemu dengan kata tidak bersemangat, melakukan sekedarnya saja. Ya udah, yang penting kan gue nyetor muka sama bos gue. Yang penting kan gue udah melakukan kewajiban gue di kantor, di tempat kuliah, di tempat sekolah, di tempat manapun, di pelayanan. Yang penting kan gue udah store sama Bugem. Ya Bu ya, tinggal udah store ya Bu ya. Saya hadir Bu. Tapi bukan itu Bapak Ibu, kekristenan enggak ada kata rutinitas Bapak Ibu. Yang ada ketekunan. Amin. So kita belajar hari ini, siapakah pribadi yang tekun itu? Yang tekun itu, satu, poin pertama Bapak Ibu, orang yang pernah gagal dalam kehidupan. Ada yang pernah gagal dalam hidupnya? Coba acungkan tangan. Bapak Ibu kenal seorang nama yang bernama Colonel Harlan Sanders? Wah itu, bukan orang yang tinggal Sawangan bukan? Colonel Harlan Sanders adalah juru masak. Dia pintar memasak. Di umur ke 65 tahun, dia mencoba mengeksperimen 11 bumbu dicampur rempah-rempah untuk jadi makanan siap saji. KFC, jagonya ayam. Ya kan?
Oh iklan ya, maaf ya. Sponsor ya, maaf. Iya, tapi bukan sekali dua kali, bukan puluhan kali, bukan ratusan kali. Kolonel Harlan Sanders ini menciptakan sebuah ramuan untuk bisa di apa ya istilahnya, dipasarkan. Bapak Ibu tahu, hampir 1000 kali kolonel ini gagal. Sampai dengan percobaan, kalau saya baca artikelnya 1008 kali baru yang namanya jagonya ayam itu baru ada di permukaan bumi. Karena saya pencinta sepak bola, seorang Cristiano Ronaldo Bapak Ibu. Dia bukan orang yang mampu. Dia bukan orang yang sukses. Hampir drop out dari sekolahnya karena dia nggak mampu. Dia hobi, dia hanya mampu bermain bola pada saat itu. Bahkan sepatu sepak bolanya saja, itu ibunya juga mesti kerja dulu Bapak Ibu sebagai pesuruh. Dan Cristiano Ronaldo ini juga, dia membantu ibunya. Selepas dari sekolah dia bantu membersihkan jalanan, dari situ dia kumpulin. Sampai sekarang siapa sih yang gak tahu Cristiano Ronaldo Bapak Ibu? Sampai ibu-ibu aja yang gak tahu bola, pasti tahu nama Cristiano Ronaldo ya kan? Tahu gak Bu? Tahu kan? Pasti tahu yang nama ibu-ibu juga pasti. So hari ini seberapa kali pun kita gagal dalam hidup ini, Bu, masih ada waktu untuk Tuhan ubahkan hidup kita menjadi pribadi yang berhasil. Yusuf juga gagal, sempat gagal di dalam hidupnya ketika ia dibuang, ketika ia disingkirkan oleh saudara-saudaranya, dan ketika ia menjadi budak di Mesir, lalu dipenjara. Saya rasa Yusuf juga gak akan tahu ketika di ayat 41 bahwa raja pun akhirnya tunduk sama Yusuf. Wah ini gak ada nih orang kayak gini nih. Ini pasti nih orang yang kepenuhan roh nih. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari Yusuf tentang ketekunan. Ketekunan adalah orang yang pernah gagal. So, jadi jangan pernah takut gagal dalam menjalani hidup ini, tetapi bertekunlah untuk apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tekun adalah orang yang tidak hidup di dalam masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Dunia aja tahu lagu itu Bapak Ibu. Tapi seringkali anak-anak Tuhan, wah coba ya dulu gue gak melakukan hal yang ini, coba ya gue gak melakukan kesalahan. Karena ketika kita hidup di dalam masa lalu, ada beberapa hal yang kita temui. Pertama kemarahan, kebencian, penyesalan, dan ini nih satu lagi, rasa bersalah. Wow, itu kalau udah menghidupi di dalam hati, di dalam pribadi sendiri, rasa bersalah, itu akan tempat empuknya iblis, si jahat untuk intimidasi kita. Lo kan orang yang gagal, lo kan ngomong depan orang aja gak bisa, lo kan orang yang gak percaya diri. Dan itu ada di depan Bapak Ibu Saudara sekarang, orangnya. Orang yang tidak percaya diri, orang yang gak berani ngomong depan orang yang gak berani natap mata orang ketika ngobrol. Itu dulu saya Bapak Ibu. Cuman ketika saya sadar Bapak Ibu, hidup ini ya harus berprogres di dalam Tuhan. Hidup ini harus ada sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Karena itu saya tinggalkan masa lalu saya. Saya tinggalkan cara hidup saya yang lama, dan saya mencoba mengikut Tuhan. Untuk Tuhan proses, untuk Tuhan buat saya sampai berada di depan Bapak Ibu saat ini. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua
karena perbuatan tangan Tuhan. Amin. Jadi apapun Bapak Ibu masa lalumu, saya tidak saling mengetahui. Kita di sini tidak saling mengetahui apa yang terjadi di masa lalu kita. Yusuf pun tidak mengambil sikap untuk sakit hati terhadap masa lalunya, Bapak Ibu. Bayangin ketika ia ambil sikap untuk mau sakit hati, untuk mau marah, untuk mau benci, untuk mau menyesal dalam hidupnya. Dia nggak akan ketemu nih. Pasal 41 ayat 37 sampai 35. 45. Enggak ada yang namanya Firaun itu berlutut yang memberikan pengakuan bahwa Yusuf kau pribadi yang penuh wibawa. Kau adalah utusan Allah, dikatakan ada roh Allah di dalammu. Seperti kata Firaun, Bapak Ibu. Karena itu mari tinggalkan masa lalu kita dan berlari untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Poin ketiga, Bapak Ibu, ciri pribadi orang yang tekun adalah orang yang terus bertahan dan berlari kepada tujuan. Dia tetap di dalam on the track, di dalam tujuannya. Kayak tadi saya katakan bahwa ketekunan adalah keteguhan, kestabilan, ketahanan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang kita jalani dan apapun tujuan dalam hidup kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus di dalam on the track-nya Tuhan, harus ada di jalurnya Tuhan, Bapak Ibu. Yusuf pribadi yang terus bergerak dan berlari di dalam jalannya Tuhan. Dari awal dia dibuang, dijadiin budak, dipenjara. Kalau Yusuf bukan orang yang bertahan di dalam prosesnya Tuhan, dia juga bisa aja kali ikut Firaun dan ya tidak mengikuti prosesnya Tuhan, dia bisa saja gagal di dalam hidupnya. Tidak akan sampai dia pada ujungnya kan cerita Yusuf, dia bertemu dengan saudara-saudaranya, Bapak Ibu ya. Betul ya? Dia bertemu dengan saudara-saudaranya, yang akhirnya Yusuf nangis, mengampuni mereka. Jadi ketika itu, ya Bapak Ibu ya, 2 kali 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Yang pertama, Yusuf sengaja ngajak saudara-saudaranya bahwa kalau Yusuf menganggap saudara-saudaranya adalah pengintai pada saat itu, Bapak Ibu. Dia bilang, kau pengintai? Bukan, kami orang yang jujur, kami orang yang benar, namun kasih kami Tuhan, katanya kan, kata saudara-saudaranya nih. Namun di situ Yusuf memberikan perintah kepada mereka, kalau engkau orang benar, kalau kau bukan pengintai, suruh saudaramu yang bungsu untuk dipenjara, untuk disingkirkan dan ditaruh di Mesir pada saat itu. Itu kelaparan yang pertama, masa kelaparan yang pertama. Yang keduanya, akhirnya Yusuf nggak kuat, Bapak Ibu. Dia menangis dan dia memeluk saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Karena itu belajar dari Yusuf, ketika ada sebuah proses daripada Tuhan, sebuah yang dikatakan pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari bertahan dan mari kita tetap di jalurnya Tuhan. Dan keempat, Bapak Ibu, orang yang hidup dalam ketekunan adalah orang yang melakukan segalanya dengan maksimal. Apa sih Pak yang disebut dengan maksimal? Ini menarik nih Bapak Ibu.
Coba kita buka Bang Ridwan, Amsal 6. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ini Pak, pasti Bapak Ibu tahu nih. Kita belajar dari apa? Amsal 6 Amsal 6 ayat 6. Oke. Saya bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada siapa? Semut, binatang, salah satu binatang terkecil Bapak Ibu. Dijadiin tolak ukur untuk hidup kita seperti ini. Coba perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ayat ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu. Wah Bu, luar biasa, kita suruh belajar dari semut. Semut biasanya kita injek. Yang biasa yang ngotorin rumah kita sapu. Tapi kehidupan semut Pak Bu. Semut adalah salah satu binatang terkecil di dunia. Dia bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Mengajarkan kita untuk apa? Untuk tidak menunda-nunda dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Setuju? Amin Bapak Ibu. Semut mempersiapkan makanan untuk musim dingin, mengajarkan kita untuk merencanakan dan mempersiapkan diri untuk masa depan, baik secara rohani maupun jasmani. Kita diajarkan oleh binatang yang salah satu terkecil Bapak Ibu, semut. Cuman mereka beranggota, tidak ada pemimpinnya dikatakan, tapi mereka tetap kokoh di dalam komunitasnya semut, komunitas semut. Kolonialnya semut. Makanya hati-hati Bapak Ibu dengan semut. Kita bisa belajar Bapak Ibu dari semut. So, hari ini kita belajar hidup dengan kata ketekunan. Kekristenan tidak ada berkata rutinitas di dalam hidup, tetapi ketekunan. Kenapa sih Pak? So jadi kesimpulannya, mari kita buka di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3, dan bukan kita malah bermegah juga karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, dari awal ya Pak Bu ya, kekristenan tidak, bukan, kekristenan tidak ada di dalam zona nyaman. Ini ada kesengsaraan Bapak Ibu, garis bawahi. Malah bermegah juga disuruh bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, ayat berikutnya keempat, ayat keempat, dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan, dari kesengsaraan larinya ke ketekunan, larinya ke tahan uji dan pengharapan. Inilah sebenarnya nilai-nilai yang harus dimiliki oleh hidup kekristenan Bapak Ibu. Amin. Kita bukan ada di zona nyaman sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita bukan ada di zona nyaman Bapak Ibu. Cuman jangan habis ini jangan langsung lari ya. Nggak enak kah? Nggak nyaman gue di dalam Tuhan. Oh no. Karena apa? Ketika kita bertahan di dalam kesengsaraan, itu akan menimbulkan ketekunan. Ketika kita hidup tekun, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Menghadapi setiap masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, apapun yang sedang di hadapan kita saat ini, kita jadi pribadi yang tahan uji Bapak Ibu. Dan terakhir, setelah kita
tahan uji, kita berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi di mana Pak kita mulai dalam pengharapan? Pengharapan tidak akan muncul Bapak Ibu. Kita nggak pernah ketemu kata pengharapan kalau ketika kita tidak mengalami, mohon maaf nggak enak ngomongnya, kesengsaraan, kita bertekun, tahan uji, dan akhirnya kita berpengharapan di dalam Tuhan yang benar Bapak Ibu. Amin. Selamat hidup di dalam ketekunan, buang kata rutinitas, dan biarlah kita melihat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik. Kita angkat pujian. Jadikan aku indah. Worship leader mungkin bisa bantu saya. Bugem, luar biasa Bugem hari ini. Saya nyuruh Bugem. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang masih bisa mendengar berita kabar baik dari Tuhan, pengajaran-pengajaran yang benar dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, jadikan hidup kami indah di hadapan-Mu. Jadikan hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Melalui kata ketekunan, kami mau belajar ya Tuhan. Untuk kami hidup sungguh-sungguh, untuk kami mau mengikuti jalannya Tuhan dalam hidup kami. Seturut karya di dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh, jadikan kami indah Tuhan, yang kepadamu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Musik mengalir dengan indah. Hari ini kita belajar Bapak Ibu tentang arti ketekunan. Kekristenan tidak mengajarkan rutinitas, kebiasaan, atau sesuatu hal yang membosankan. Karena ketika kita hidup di dalam rutinitas, kita akan menjadi bosan, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Namun masuk di dalam hadirat Tuhan dengan kata ketekunan. Karena orang yang bertekun adalah orang yang pernah gagal. Orang yang bertekun meninggalkan masa lalunya. Orang yang hidup dalam ketekunan adalah orang yang bertahan di dalam jalurnya Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan ini. Ya Yesus, ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam ketekunan. Yesus. Kepada
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Diberkatilah kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya kepadamu taat dan setia, kepadamu Tuhan taat dan setia, taat dan setia. Kami mau taat Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman yang sudah disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu. Biar setiap kami boleh belajar jadi pribadi-pribadi yang terus hidup dalam ketekunan Tuhan. Sebagaimana Yusuf yang terus hidup dalam ketekunannya. Apapun badai persoalan pencobaan yang ia alami Tuhan, persoalan tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Sampai orang-orang dunia ini melihat ada roh Allah di dalamnya. Demikian juga setiap kami Tuhan. Biar lewat hidup kami, lewat ketekunan kami, sehingga Kristus tampak dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gera Lukas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus pakai lidah mulut perkataannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak, sebentar kami mau memberikan yang terbaik, kami mau menabur bagi pelayanan CKI Kana Family Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap taburan jemaat Tuhan. Biarlah apapun yang ditabur di tempat ini, Tuhan yang perhitungkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap hati kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Perjamuan kudus boleh dibagikan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar percaya bahwa hosin anggur di tangan kita akan benar-benar diubahkan menjadi benar-benar tubuh dan darah Kristus? Karena hanya dengan iman, maka hosin anggur ini akan diubah menjadi tubuh darah Kristus. Dan di dalam tubuh darah Kristus pasti mengandung kuasa. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita angkat terlebih dahulu hosti, tinggi di atas kepala kita. Bersama-sama dengan saya, mari kita nyatakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa roh kami dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh Kristus, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Dengan iman kita nyatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Memberikan kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Kami berjanji untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Doa kami, rumah tangga tidak ada poligami, poliandri dan tidak pernah ada kata perceraian. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni dan hidup dalam kasih mula-mula. Lewat kuasa darah Yesus, kami percaya kami jadi warga kerajaan sorga. Namaku, nama suami, istri dan keluarga besarku tercatat di dalam kitab kehidupan. Dengan darah Yesus, dengan bilur-bilurnya, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang suci, darah yang kudus, darah Tuhan kami, darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah Minggu Raya JKI Kana Family. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kehadirannya untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, bahkan kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih saudara, biarlah kiranya di tempat ini saudara mendapatkan sesuatu ya. Ketika saudara pulang, saudara tidak lagi sama seperti saudara datang, saudara dapat sesuatu, ada pesan Tuhan yang saudara terima di tempat ini. Dan bukan hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang di luar sana. Karena tugas kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ingat baik bahwa perjamuan kudus yang dilakukan di tempat ini bukanlah kebiasaan atau rutinitas, tapi adalah bentuk deklarasi setiap kita, deklarasi iman kita bahwa kita menyatakan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Supaya makin banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan dimenangkan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama beribadah minggu depan di tempat ini. Ibadah Minggu Raya JKI Kana Family diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mari sama-sama datang, ajak keluarga, sanak saudara, family, kerabat kita untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bahkan bukan hanya hari Minggu saudara, kita punya caring group atau komsel itu setiap hari Rabu. Lokasi nanti akan diinformasikan kemudian karena mungkin akan berpindah. Tapi saudara pastikan sediakan waktu setiap hari Rabu jam 7 malam ya. Setiap hari Rabu jam 7 malam saudara bisa sama-sama bergabung dengan kami. Kami ada di area Depok tentunya. Dan setiap hari Sabtu kami ada kelas pemuritan. Bukan hanya untuk yang
aduh saya kan bukan pelayanan Bu, aduh saya kan bukan pekerja Bu. Enggak saudara, kelas pemuritan terbuka untuk umum siapa saja dan kita membuka diri dalam hari Rabu dan hari Sabtu itu untuk interdenominasi. Siapapun saudara yang rindu untuk sama-sama belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, mari sama-sama hadir. Kita bukan hanya baca Alkitab, terima materi saudara, tapi kita bisa berfellowship satu dengan yang lain, kita bisa dengar kesaksian banyak orang, kita bisa dengar sharing dari banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman. Dan yang pastinya itu akan menguatkan setiap kita, amin. Dan acara olahraga, hari Sabtu setelah kelas pemuritan akan diadakan catch atau kana match yaitu badminton saudara. Sekarang pindah ke hari Sabtu karena hari Jumat masih banyak yang kerja ternyata jadi pada kecapean. Jadi sekarang pindah ke hari Sabtu setelah kelas pemuritan. Jamnya itu karena ini lagi bulan puasa jadi kita menggunakan di jam sepi yaitu jam 6. Jadi orang lagi buka puasa kita olahraga. Kita buka puasa duluan soalnya kita gak puasa ya. Jam 6 sampai jam 8 atau sampai capek lah pokoknya. Pokoknya sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi saudara ayo sama-sama hari Rabu dan hari Sabtu kita ada fellowship dalam bentuk belajar firman Tuhan maupun kita menjaga kesehatan kita lewat kegiatan badminton. Saudara di badminton juga kita bukan cuma senang-senang saudara main bulu tangkis sampai pegel-pegel pakai koyo gitu ya. Enggak, biarpun ada yang cedera-cedera dikit gitu. Tapi di situ kita bisa ketemu banyak orang baru ya. Kita bisa ketemu banyak orang baru. Kemarin ada teman baru ya yang datang 1 orang, puji Tuhan. Saya rindu kita semua boleh sama-sama menikmati dan berkenalan dengan banyak orang. Dan bukan hanya kenalan sama orang, tapi lewat ketemu sama banyak orang kita bisa berbagi tentang Tuhan Yesus lebih banyak lagi saudara. Amin. Tujuannya bukan untuk mendatangkan banyak jemaat hari Minggu ke sini ya. Itu bukan tujuan diadakan kegiatan-kegiatan ini. Tapi tujuannya kerinduan kami Kana Family untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Yes. Udah itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan saudara. Kiranya ibadah tempat ini boleh terus jadi berkat buat saudara. Oh ya, satu lagi. Caring Monthly yang bulanan. Dimana kita akan berbagi. Saudara puji Tuhan di batch yang pertama di bulan lalu. Kita surplus. Jadi dari target 1 orang kita masih punya surplus nih saudara. Masih ada banyak ternyata ya stok kita. Jadi puji Tuhan. Kita berdoa sama-sama semoga bulan ini kita bisa membagi lebih banyak lagi. Mungkin bisa 3 orang, bisa 3 keluarga, bisa 5 keluarga. Tapi saudara yang rindu untuk sama-sama bergabung untuk berbagi buat sesama kita, buat saudara-saudara kita, gak apa-apa. Bisa dibawa ke sini hari Minggu atau janjian sama saya di luar atau mau dikirim ke rumah saya juga boleh saudara ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yang layak ku agungkan, hanyalah Engkau. Yang layak ku agungkan, hanya Engkau Tuhan. Yang layak ku agungkan. Kami agungkan. Kau Allah yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Setiap waktu, setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami melihat hidup kami terpesona oleh
karya-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan-perbuatan besar karya-karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai ibadah di tempat ini. Bapak hamba berdoa untuk setiap yang hadir di tempat ini. Siapapun kami Tuhan yang duduk beribadah bersama secara onsite atau secara online Tuhan Yesus. Mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba gak tahu Tuhan ada masalah pergumulan, persoalan apa di dalam mereka. Tapi yang hamba tahu Tuhan, apapun persoalan kami, apapun kesulitan, kesakitan, kepedihan hati kami, kesengsaraan, penderitaan kami Tuhan, semua kami taruh di kaki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah selesaikan dan kami tahu Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kesengsaraan, bahwa kesakitan, penderitaan, masalah itu membawa kami kepada ketekunan Tuhan. Bahkan ketekunan membawa kami kepada pribadi yang tahan uji. Dan endingnya kami menerima pengharapan Tuhan Yesus. Kami tahu pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan itu adalah pribadi Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk apa adanya kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir tempat ini. Baik yang single parent, yang datang dengan keluarga, suami istri. Apapun Tuhan posisi keadaan kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pegawai swasta, sebagai pengusaha, sebagai hamba-hamba Tuhan. Siapapun kami Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jawab. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Jangan kecewa, jangan mundur, jangan jauh daripada Tuhan. Tetap setia, tetap tekun, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap hamba-Mu yang melayani. Ada Pak Bram, ada Saudara Ridwan, ada Ibu Cynthia Tuhan, bahkan hamba-Mu Bapak Giri nyampaikan firman Tuhan. Berkati Pak Giri Tuhan secara luar biasa, Kau pakai mulut bibir perkataannya Tuhan. Dulu dia mungkin orang yang tidak dipandang Tuhan, mungkin orang yang tidak bisa bicara depan banyak orang, mungkin orang yang tidak pernah terhitung oleh dunia ini Tuhan, tapi Engkau memandang, Kau menggunakan mereka. Firman Tuhan berkata Engkau menggunakan yang bodoh untuk mempermalukan dunia ini Tuhan Yesus. Kau pakai Pak Giri Tuhan Yesus, dia bukan orang yang tidak punya kapasitas Tuhan. Tuhan mau pakai Pak Giri bersama dengan Ibu Cynthia suami istri ini untuk memenangkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang melayani Tuhan di tempat ini Bapak, tidak ada yang terlebih hebat dari antara kami, tidak ada yang terlebih keren dari antara kami. Biarlah nama Tuhan saja ini dipermuliakan. Kami semua sama di hadapan Tuhan, kami hanya hamba-hamba-Mu yang mengerjakan apa yang Kau percayakan dengan takut akan Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan perhitungkan segala jerih lelah hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk Oma Mary dan keluarga yang menyediakan tempat ini kami ibadah. Diberkati senantiasa, dicukupkan segala yang dibutuhkan, segala doa dijawab Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan CKI Kana, dari mulai caring group, caring monthly, kelas pemuritan, catch, dan setiap program yang ada Tuhan. Program ini bukan agenda gerejawi Tuhan. Program yang ada ini adalah agenda kerajaan sorga. Bukan tentang kami, bukan tentang saya Tuhan, bukan tentang kami yang ada di tempat ini, tapi tentang nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya lewat pelayanan CKI Kana Family boleh banyak orang Tuhan mengenal siapa itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami, bangsa kami Tuhan. Diberkatilah kota kami, diberkatilah bangsa kami. Sejahteralah kota kami, sejahteralah bangsa kami. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah seluruh keturunanmu. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibuat Tuhan Yesus berhasil. Janjinya kita naik bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Biarlah kiranya segala kebaikan, kemurahan, kebajikan mengikutimu, mengikutiku, mengikuti keluargamu dan keluargaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Semua yang sudah diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.